kombinasi. Kalau minipil isinya apa? Terus kalau kombinasi isinya apa? Kalau minipil isinya progestin. Kalau kombinasi ada placebo. Nggak tahu kan? Ada estrogen. Terus kalian tahu nggak kalau yang putih-putih ini namanya apa? Placebo. Terus kalau misalnya pil KB itu dia ada berapa macam? Maksudnya isinya berapa sama berapa? Oh, nah, kenapa kok ada yang 28 ada yang 21? Yang 21 nggak ada masalah. Iya, benar sekali. Yang 21 apa? Nggak ada placebo. Tapi biasanya kalau misalnya nggak pakai placebo itu biasanya ibu pada lupa. Gitu. Jadi itu kenapa ada placebo biar dia itu tetap minum terus selama menstruasi dan gitu. Terus langsung aja ya kali. Yang pertama kita menyiapkan alat dulu, terus kita menyiapkan ruangan sudah bersih, sudah disiapkan ada buku catatannya di sini dibuat kalau kita lagi mengidentifikasi riwayat KB klien. Jadi kita tuh juga harus nanya nanti biasanya itu kita tanya-tanya sudah menikah atau belum, terus anaknya berapa, terus riwayat KB-nya dulu pernah KB apa, kalau misalnya dia udah pakai KB atau belum. Kalian biasanya kalau edukasi pakai ini nggak leaflet nggak? Iya. Leaflet gunanya buat ngasih tahu ke ibunya ya dek, nggak dibuat baca ya. Tapi baca sedikit nggak apa, cuma tuh kemarin tuh aku kan responsi itu tuh dia itu dibuat baca gitu loh, padahal kan fungsinya leaflet itu kan buat membantu menjelaskan ya. Bisa pakai leaflet kan? Terus kita panggil kayaknya dia di klinik. Terus kita panggil Ibu Rita silahkan masuk gitu kan. Kita minta kayak untuk masuk ruangan. Kita salaman. Terus silahkan ibu duduk gitu kan. Terus nomor 7 itu sebelumnya perkenalkan ibu, saya bidan ini yang bertugas pada pagi hari ini. Ibu dengan Ibu Rita, maksudnya kalau misalnya dia karena kita edukasi ya dek, itu kita nggak usah terlalu saklek gitu loh. Maksudnya kasih, misal kita bisa ngasih kayak ibu apa kabar kayak gitu. Ya begitulah intinya. Maksudnya biar dia tuh terbuka dan nyaman ngobrol sama kita. Terus yang ini nomor 8 tuh kita mengidentifikasi klien, tujuannya apa. Terus nomor 9 juga mengumpulkan data pengalaman KB-nya seperti apa dan kawan-kawan. Terus habis itu kita tanya sebelumnya udah mendapatkan konseling KB terkait KB pil gitu kan. Terus kita tanya itu nomor 11, jika ibu sudah pernah mendapatkan informasi terkait KB pil, coba ibu bisa minta tolong dijelaskan secara singkat apa itu KB pil dan apa macamnya gitu kan. Nah setiap kita bertanya terus ibunya menjawab, itu jangan lupa kita juga nerapin ini deh ngapresiasi, kayak misalnya oh iya ibu bagus ibu untuk pengetahuan yang dimiliki ibu sudah bagus, tapi mohon izin saya menambahkan informasi yang lebih lengkap terkait KB pil itu seperti apa gitu ya. Terus ini kalian kemarin udah dapat materinya toh, jadi udah tahu kan efektivitas dan kawan-kawannya dan cara kerjanya, keuntungan kerugian, efek samping, dan kapan harus kembali ke petugas kesehatan. Kalau misalnya pakai pil KB ini kapan harus kembali ke petugas kesehatannya? Sebulan. Apa? Sebulan setelah itu habis.
enggak. Ini kalau misalnya tinggal sedikit, misal tinggal 3 atau tinggal berapa gitu, ibunya suruh datang ke itu. Maksudnya biar dia itu enggak sampai enggak minum. Biar Ini saya 3. ya terserah, pokoknya kalau sudah mau habis ya Bu gitu. Berarti jangan sampai kehabisan. Iya, dia sampai kehabisan. Gitu. Terus habis itu kita pastikan ya, pas kita tanya-tanya itu kita pastikan ibu itu apakah punya riwayat apakah ibu sedang menyusui atau enggak gitu. Kalau misalnya kita menyusui, kita langsung aja tuh ngasih informasinya terkait pakai ini pil gitu. Kita jelasin ini pil. Terus kita tanya juga itu. Ini kan di sini ada lakukan pemeriksaan fisik kayak TTP, pemeriksaan payudara sama abdomen. Kenapa dilakukan pemeriksaan fisik itu? Kayak misal kenapa kok kita TTP? Takutnya kayak misalnya ternyata itu pasiennya itu ini kontraindikasinya itu kayak hipertensi kayak gitu kan. Terus pemeriksaan payudara, kenapa kok ada pemeriksaan payudara padahal kan itu diminum kayak gitu. Kontraindikasi pil KB itu selain itu tuh juga pasien kena kanker itu dia tidak boleh pakai hormon, iya pil KB gitu. Jadi kita lakukan pemeriksaan payudaranya apakah ada gejolak atau tidak gitu. Terus kalau misalnya kita bisa lihat secara langsung apa ibunya itu keluar asinya atau enggak gitu. Siapa tahu ibunya berbokap. Ya mungkin sih. Terus abdomen. Kenapa di sini dilakukan pemeriksaan fisik abdomen? Iya, untuk mengecek apakah hamil atau tidak. Terus habis itu kita kasih tahu cara penggunaan konsumsi pil yang baik seperti apa. Terus kita minta klien untuk mengulangi. Kita tanya, ibu, dari yang sudah saya jelaskan terkait cara konsumsi pil, coba ibu bisa menjelaskan kembali secara singkat aja ibu. Terus jangan lupa dikasih apresiasi. Pokoknya ibu kalau misalnya setelah menjawab itu kasih apresiasi. Itu tuh ada di materi apa ya? Komunikasi terapeutik kalau nggak salah. Komunikasi. Terus kita kasih tahu kapan kembali kontrol. Ya sebelum pilnya habis kita. Terus habis itu kita tawarkan kepada klien, ya ini ibu mungkin ada yang bisa saya bantu enggak gitu. Ibu mungkin ada yang ditanyakan lagi selain terkait enggak deh mengalami masalah. Iya, ibu jika mengalami masalah seperti misalnya ibu muntah atau merasakan hal yang tidak nyaman, ibu bisa kembali ke sini ibu atau ke klien ke PM iya fasilitas kesehatan terdekat tuh ya. Terus habis itu dari sini apakah ibu ingin tanyakan lagi ibu terkait untuk metode pilnya? Terus udah deh, terus udah mbak cukup. Terus observasi, terus kita lakukan dokumentasi swab secara lisan. Udah. Swabnya gimana mbak? Swabnya Ibu mengatakan iya, A-nya itu nanti dengan akseptor abipil, dah titik gitu. Terus P-nya telah diberikan konseling kambing Pil. Begitu saja, gampang. Udah ada yang ditanyakan nggak? Langsung respon. Tapi nggak punya checklist. Pemeriksaan payudara itu berarti kita farmasi gitu juga. Iya. Sama abdomen juga. Terus ya dek, misalnya dari
palpasi payudara ke abdomen kita harus nerapin prinsip privacy. Jadi bukan kok misalnya payudara kita buka langsung kita ke abdomen gitu. Jadi kalau payudara kita sudah selesai ditutup dulu baru pindah abdomen gitu ya. Orang banyak tempat itu biasanya tuh bisa dibuka bro. Berarti setelah cuci tangan tuh diarahkan ke bed ya, Mbak? TTV itu berarti dalam ibunya tidur apa? Iya, iya tiduran. Harusnya itu kalau misalnya TTV payudara abdomen tuh Tidur. dia harus pakai Duduk. handphone gede. Jangan biasa itu diutarakan aja lah, nggak usah dipakai. Capek itu banget ya. Lama sekali 2 jam loh menunggu responsnya. Terus sudah itu aja. Tanya kan nggak gampang edukasinya. Insya Allah, siap. Berarti nggak boleh telat terus. Dibilangin juga ke ibunya kan nggak boleh telat ini gitu. Iya, itu kan masuknya di poin 16. iya, pemakaian pil. Cara konsumsi di jam yang sama. Apa Jess? Kalau misalnya pasiennya itu lupa, terus gimana cara? Menggunakan kontrasepsi kondom. Kondom. Sembilan Iya, tes dulu mungkin kalau menurutku ya deh, kalau misalnya tes kehamilan langsung hari-hari itu dia nggak akurat. Begitu. Bisa itu berapa minggu setelahnya? Berarti tergantung dia lupanya tuh berapa lama? Enggak, biasanya tuh misal dia tuh lupa hari Minggu ya, hari Minggu terus dia ingatnya tuh Senin itu. Bisa Senin bisa. Iya loh deh, masalahnya Ngambil dong. iya kali ya tapi. Enggak iya. Oh itu sehari 2 hari. Jadi lagi gitu. Terus jadi kita bilangin aja seingatnya ibu, misal ibu tuh biasanya minumnya setiap malam, terus minggunya itu dia lupa, terus ingatnya itu Senin pagi guys, ingatnya itu minum, terus nanti Senin malamnya itu juga minum gitu. Oh. Bisa 2 kali. Kalau misalnya telat jam, Mbak, misal harusnya jam 9, tapi besoknya tuh ingatnya jam 11 malam kayak gitu. Itu tetap Iya. minum tadi. Ingatnya minum, pokoknya sehari 2 kali juga nggak apa-apa. Terus habis itu sudah pakai pengaman. Oke. Begitu. Ada yang tanya lagi nggak? Kalian udah imunisasi belum? Udah. Udah, belum responsi. Kan harusnya. Iya dulu dulu. Ya. Itu masihnya 2 kali ya dek, tapi nek misalnya terlalu lama ya nanti 2 pasang ya. Berarti Aku kemarin itu 3 pasang tuh kayak ya Allah bingung. Gila ini terus gede gitu. Pokoknya nggak lagi bingung ya. ada program bersihnya ya? Apa? Ada program tersebut juga kan? Iya. Berarti ya. Emang dia responsi ke apa? Oh iya. Apa? Dari sesuai jadwal aja. Ke depan bukan Sebelum puasa kan mau. Isi yang tidak. Minggu depan. Sisa Senin Selasa. Iya, makanya dibagi sekarang. Oh iya deh. Oh gitu. Harusnya kan besok. Minggu depan. Minggu lah, gak apa-apa lah. Tapi bagi sekarang karena kan Besok. Enggak. di ACC WA Rapi.